Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibnu Katsir yang hebat, masih semangat untuk belajar hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya masih semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5 subtema 1 kita. Kali ini kita akan belajar mengenai letak geografis Indonesia, khususnya mempelajari tentang peta. Pada pertemuan sebelumnya, kita pernah membahas mengenai letak geografis Indonesia. Apakah anak-anak masih ingat? Nah, nanti akan kita ulas kembali mengenai letak geografis Indonesia. Baru kemudian kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai peta. Sebelum belajar, mari kita mulai dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah anak-anak dengan letak geografis? Apa yang dimaksud dengan letak geografis? Ya, benar. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Lalu bagaimana letak geografis Indonesia? Barakallah yang masih ingat, letak geografis Indonesia adalah di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Perhatikan peta ini. Dari peta ini, yang mana Indonesia? Indonesia terletak di antara dua benua. Ini benua Australia dan ini benua Asia. Dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia yang ini dan Samudra Pasifik. Nah, kita tahu letak geografis Indonesia tersebut karena kita melihatnya dari peta. Jika secara langsung sulit untuk bisa melihatnya. Sekarang anak-anak perhatikan peta ini. Peta apakah ini? Ya, ini adalah peta Jawa Tengah. Kita bisa memahami letak geografis suatu daerah dengan melihat peta. Misalnya pada peta Jawa Tengah ini. Kita bisa memahami letak geografis Jawa Tengah dengan melihat peta Jawa Tengah. Namun hanya dengan melihat saja, apakah anak-anak sudah tahu batas-batas wilayah Jawa Tengah dari peta ini? Atau memahami letak-letak geografis daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah? Agar kita tahu bagaimana caranya. Caranya yaitu kita juga harus mengetahui dan juga memperhatikan unsur-unsur peta. Apa saja unsur-unsur peta tersebut? Unsur-unsur peta terdiri dari judul peta. Judul peta menunjukkan isi yang digambarkan dalam peta. Biasanya judul peta terletak pada bagian atas peta. Selanjutnya skala peta. Skala peta merupakan perbandingan antara jarak sesungguhnya dengan jarak yang ada di peta. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Selanjutnya, simbol. Simbol merupakan lambang atau gambar
yang digunakan untuk mewakili suatu objek. Unsur peta lainnya ada garis astronomis. Garis astronomis adalah garis hayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, dan garis tegak atau vertikal disebut dengan garis bujur. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah keterangan beberapa simbol yang digunakan di dalam peta. Legenda akan memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Dan unsur lainnya yang penting adalah mata angin. Mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah atas menunjukkan arah utara. Agar lebih memahami unsur-unsur peta tadi, mari kita lihat kembali peta Jawa Tengah. Pada peta ini terdapat unsur-unsur peta. Yang pertama, judul, berikutnya skala, simbol, dan legenda juga terdapat pada peta tersebut. Dalam peta ini juga terdapat garis astronomis dan arah mata angin. Pada peta sebelumnya belum jelas skala, simbol, dan legendanya. Maka dari itu, lihat kembali potongan peta Jawa Tengah ini. Dalam potongan peta Jawa Tengah ini, kita dapat melihat terdapat skala peta. Nah, ini adalah skala peta. Kemudian ada juga simbol-simbol yang digunakan untuk mempermudah apa yang ingin ditunjukkan di dalam peta, dan juga terdapat legenda. Nah, ini semua adalah legenda peta. Selanjutnya, kenampakan alam pada peta. Selain letak geografis, kita juga dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kita dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Apa saja kenampakan alam yang biasanya ditampilkan di dalam peta? Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain ada samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Kenampakan alam tersebut biasanya dituliskan dalam simbol dan legenda peta, seperti pada gambar berikut. Nah, dengan membaca simbol-simbol ini, kita menjadi tahu di mana letak pelabuhan laut, di mana letak candi, di mana letak kebun raya, juga mengetahui tinggi rendahnya dataran pada sebuah wilayah yang tergambar di dalam peta. Perhatikan kembali peta Jawa Tengah ini. Nah, di sini ada legenda peta yang di dalamnya terdapat simbol yang menunjukkan kenampakan alam di Jawa Tengah. Dari simbol-simbol tersebut dan dari peta ini, kita tahu bahwa di Jawa Tengah terdapat sungai, laut, waduk, gunung, dan juga terdiri dari dataran rendah juga dataran tinggi, di mana dataran tinggi di Pulau Jawa ditunjukkan dengan warna merah, sedangkan dataran rendah ditunjukkan dengan warna hijau pekat.
Allah yang Maha Agung menciptakan bumi dengan sempurna sebagai tempat tinggal manusia. Allah menghamparkan bumi dengan segala kekayaannya agar manusia dapat memahami keagungan Allah dan agar manusia bersyukur dengan menjadikannya sebagai tempat tinggal yang baik dengan cara mengolahnya dan menjaganya. Allah sendiri menegaskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 61, bukankah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengukuhkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apa-apa yang ada di bumi ini semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah yang Maha Penyayang memperbolehkan kita memanfaatkan apa-apa yang ada di bumi selama kita tinggal di bumi sebelum kita kembali kepada Allah. Maka tidak pantas jika kita menyekutukan Allah. Bagaimana caranya agar kita tidak menyekutukan Allah? Salah satunya adalah dengan tetap melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Nah, anak-anak, untuk kali ini tugasnya membuat peta Jawa Tengah. Langkah pertama dalam membuatnya, yang pertama, buatlah garis bantu tegak dan mendatar berjarak 2 cm. Kemudian, mulailah menggambar peta di atas kertas yang sudah diberikan garis bantu tersebut, disesuaikan dengan garis bantunya. Kemudian, setelah semuanya sudah menjadi, warnai sesuai dengan kenampakan alamnya, serta lengkapi legendanya. Anak-anak bisa melihat contoh cara mengerjakannya pada buku tema 5, halaman 23. Silahkan dikerjakan di buku gambar. Jika buku gambarnya sudah dikumpulkan, silahkan bisa dikerjakan pada selembar kertas gambar. Demikian pembelajaran kita mengenai letak geografis Indonesia, khususnya Jawa Tengah, pada sebuah peta. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.